Businessman Opinion. Mitra bisnis, Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi menolak wacana moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur MBG baru. Selain itu, mereka juga menolak surat edaran BGN yang menghentikan sementara penyaluran makan bergizi gratis selama masa libur sekolah, karena bertentangan dengan kontrak kerjasama sebelumnya. Bagaimana komentar Anda mengenai penolakan dari Gabungan Pengusaha MBG ini, mitra bisnis? Di 021 50 91 8877, WhatsApp call di 0816 924 924. Ada kontrak yang banyak disalahgunakan oleh para pengusahanya sendiri dan kader-kadernya. Itu bisa saja kontrak dibatalkan. Karena yang membuat kontrak itu manusia itu sendiri. Dan yang membuat kesalahan-kesalahan yang sangat fatal manusia itu sendiri. Jadi kalau dihentikan, memang itu keinginan rakyat yang programnya memang banyak disalahgunakan. Kecuali tujuan dari program ini untuk seluruh pelosok memang benar-benar nyata dibuat untuk ke gizi anak-anak. Tapi kenyataannya yang dihadapi oleh seluruh anak-anak sekolah di seluruh Indonesia banyak disalahgunakan. Kalau banyak disalahgunakan dan tidak disetujui oleh seluruh masyarakat Indonesia yang begini jutaan banyak, ya itu bisa saja dihentikan karena tidak sesuai dengan program dan tujuan yang sebenarnya. Memberikan gizi kepada anak-anak Indonesia. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya berharap memang dihentikan. Karena banyak program lain yang lebih penting untuk rakyat, jutaan rakyat Indonesia. Sehingga ekonomi kita lancar dan stabil. Ini akibat dari MBG. Ekonomi Indonesia anjlok semua di berbagai sektor bidang. Semua bisa ditelusuri. Dari Jakarta sampai ke seluruh pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Semua menjerit. Dan semua mengeluh karena akibat ada MBG. Jadi saya harap dirapatkan, dicari solusi supaya dihentikan dan mencari program dengan tujuan yang benar dan baik untuk jutaan masyarakat Indonesia agar ekonomi stabil, lancar, dan tidak ada demo-demo. Kenapa ada demo? Begini banyak, sudah 2 kali demo. Pada saat pertama pemilihan ada demo. Sekarang MBG tidak benar, ada demo. Kalau dia tujuan MBG benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, tidak mungkin ada demo. Ini memang kisah nyata yang memang harus dihentikan. Jadi carilah program yang bertujuan benar dan untuk kepentingan seluruh jutaan rakyat ada gunanya. Seperti BPJS ada gunanya. Program dari presiden sebelumnya. Kemudian jalan tol ada gunanya bagi rakyat banyak. Dan sampai sekarang masih bisa dipakai. Tidak hilang begitu saja. Kalau MBG, apa sih bekasnya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa dilacak. Mereka anggapannya uang dana udah keluar triliunan. Uang dari pajak-pajak rakyat seluruh Indonesia banyak sekali. Triliunan bahkan. Kenapa program lain, pembangunan lain yang lebih penting, yang lebih diutamakan untuk rakyat banyak, rakyat miskin, tidak dijalankan? Kenapa ambisi sekali dan bersikeras kepada MBG ini? Sehingga rakyat semakin mencurigai ada apa sebenarnya di balik MBG ini. Itulah yang saya sarankan. Sebaiknya dihentikan saja. Karena MBG ini tidak ada bekasnya. Apa yang mau dilacak? Itu dilacak adalah motor karena ada bekasnya. Motor triliunan sudah dikeluarkan dananya, motornya ada, itu bisa dilacak. Tapi kalau makanan, apa yang harus dilacak? Mereka bicara makanannya enak pada saat ada pejabat. Tapi setelah tidak ada pejabat, ya mereka tidak akan tahu makanan apa aja seenak-enaknya. Itulah saya berharap MBG dihentikan saja dan cari solusinya, penggantinya. Dan bicaralah kepada para pengusaha bahwa ini banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga rakyat lebih menjerit dan semakin banyak demo. Karena rakyat melihat dan mendengar dari Jakarta sampai seluruh pelosok negeri ini.
Itu yang saya harapkan, sehingga ekonomi kita stabil di berbagai sektor bidang pembangunan yang lebih bermanfaat. Iya. Sekarang Aceh aja banyak yang belum dibangun. Kenapa harus MBG? Tuhan tidak akan membiarkan manusia tidak makan. Tidak mungkin. Banyak dulu orang pintar, dokter, insinyur. Iya. Semua orang-orang miskin, mereka bisa jadi orang. Karena mereka tetap makan, walaupun tidak ada MBG. Iya. Jangan katakan tidak ada MBG, rakyat tidak makan. Itu salah besar. Karena setiap manusia yang bisa dan berusaha mau bekerja, Tuhan akan memberikan makanan kepada anak-anaknya yang lebih mungkin lebih bergizi daripada yang disediakan secara gratis. Iya. Coba dicari solusinya. Iya. Para pengusaha ini harus berbesar hati bahwa MBG di Indonesia belum berhasil. Demikian saran saya. MBG, bukan ABG. Iya, MBG. Ini saya bilang ini sepertinya kasihan Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini tersandera dengan pengikutnya. Nah, jadi mereka itu memanfaatkan Pak Prabowo supaya Pak Prabowo bertahan terus dan uang terus mengalir. Jadi kasihan Pak Prabowo. Pak Prabowo modelnya seperti kayak Presiden Soeharto dulu. Dipaksa terus jadi presiden, jadi dimanfaatkan semua oleh kroni-kroninya, oleh yang bersandar pada kehidupan dia. Karena apa? Saya lihat begini nih, kok nggak boleh berhenti libur. Kan orang pola kan berlibur. Iya. Nggak masuk. Kenapa terus-terusan dikasih makanan? Nah, makanan itu kemana jadinya? Bukan ke sekolahan kan, bukan ke murid. Tapi dimakan oleh siapa? Nah, ini jadi masalah jadinya. Nah, saya bilang ini Pak Prabowo tersandera dengan pengikutnya ini. Pengikutnya itu memanfaatkan untuk cari duit. Karena uangnya banyak ini. Jadi Pak Prabowo itu harus sadar ini. Tapi Pak Prabowo harus menyadari hal ini. Karena seperti Presiden Soeharto dulu dipaksa untuk jadi presiden, usia udah lanjut. Jadi Pak Prabowo ini harus menyadari keadaannya dan juga kadang-kadang suka lupa Pak Prabowo ini. Saya khawatir ya, kena penyakit demensia, yaitu lupa. Alias kalau orang dikenal orang namanya penyakit pikun. Jadi itu disebut dengan nama top gitu. Dua ompong peot pikun pula. Nah ini bahayanya. Kalau jadi presiden kena demensia, mudah-mudahan sih nggak kena lah. Iya. Nggak, mudah-mudahan. Saya berdoa ya supaya jangan kena. Kalau kena, ini soal di YouTube juga pernah 10 tambah 6 dibilang 17. Itu saya bilang kenapa seperti ini Bang? Kok 6 tambah 10 sama 17 mesti kan 16 kan? Iya. Jadi saya khawatir saya itu Pak Prabowo disandra oleh pengikutnya. Jadi inilah jadi masalah bagi negara Republik Indonesia. Ya, makasih. Iya, mau di moratorium ya. Iya, ini sebetulnya kan saya nggak habis pikir ya. Memang kalau di negeri dagelan lah saya bilang lah ya, dagelan kabeh gitu ya. Kalau orang Jawa ngerti ya negeri dagelan. Iya. Negeri dagelan itu setiap program apapun yang sebetulnya endingnya goalsnya tujuannya mulia ya. Tapi di sini yang belum siap selain infrastruktur ya, sumber daya manusia. Jadi sebagus apapun program, saya pasti geleng-geleng. Coba nanti nih ujung-ujungnya pasti kerjaannya KPK ini makin banyak. Bener kan, benar lagi ya. Ini belum ada setahun ya, DGN ya. Ya, jadi ujung-ujungnya dingin-dingin KPK juga ya, biar KPK ada kerjaan sih menurut saya. Ya kan? Jadi
Jadi setiap program apapun, sebetulnya kalau saya cermati, Bung Budi, MBG ini kan kita negara ke-78 kalau tidak salah ya, di antara negara maju selain Korea ya, Korea Selatan, Tiongkok. Tapi mereka memang kalau setiap program yang tujuannya mulia itu pasti hasilnya juga baik gitu loh, karena memang mungkin kualitas SDM-nya ya, saya juga orang genah tenan iki ya toh. Setiap apapun tujuan yang bagus gitu ya, karena dikelola ya oleh SDM yang pastinya mungkin masih serakah, masih mikir untung rugi dagang sapi gitu ya. Nah, kalau memang masih seperti ini, setiap program apapun kita pasti jadi curigation, Bung Budi ya toh. Nah, ini ujungnya gini ya. Jadi seujon duluan gitu katanya orang kan. Nah, gitu loh. Jadi ini kan ada katanya dihentikan sementara untuk kalau liburan sekolah ya. Kalau nggak salah kan Juni tuh pertengahan tuh sudah sampai Juli tuh. Nanti. Iya, masuk 13 Juli 22 Juni tuh udah pada rapotan lah memang. Ya memang kalau memang ya harusnya mereka juga paham lah ya, peka ya, jangan mikirnya untung gitu kan. Ini kan setiap dapur ini yang mengelola kan mereka tunjuk yayasan, Mas. Iya, betul. Kebetulan dekat rumah saya ada nih, saya kan kumpulnya sama emak juga kan. Nah, saya punya narasumber yang bisa diinilah ya, karena kebetulan sahabat saya tuh dia koordinator. Jadi dia punya anak di SD negeri, ya, di SD negeri, nggak jauh dari rumah saya. Dia cerita, Mbak Vina, waktu liburan kemarin tuh loh, liburan saya ngubuh, liburan lebaran tuh apa gitu. Mbak, aku mau sekolah dulu. Loh ngapain tadi Mbak? Saya koordinator, ngumpulin ini, makanan MBG nanti dibagi-bagi. Jadi emak-emak itu pada ngambil di tempatnya sampai gitu. Tapi memang saya kan jadi penasaran ya, karena anak saya kan udah maksudnya sekolahnya udah enggak ini lah ya, sudah kuliah, jadi nggak tahu MBG kayak apa sih. Saya datang tuh ke tempat kayak apa sih. Oh ternyata kalau pas lagi liburan itu mereka cari yang praktis tuh, Mas, roti. Tapi agak lumayan ini, ada apelnya, terus ada susu yang kemasan itu tuh gitu. Ya susu kemasan. Saya pikir ini Mbak ada yang nggak ngambil juga Mbak liburan, mau bazir juga gitu. Mbak mau nyobain nggak? Aduh nggak, aku bilang gitu. Tapi nggak, cobain coba. Saya penasaran itu karena ada yang emak-emak nggak ngambil ya karena libur kan. Iya, nah, betul. Males juga mereka. Iya, itu pertama. Terus ada juga tetangga saya juga ya, driver ojol ya. Saya bilang, Mas ini full time. Pagi-pagi kan nganter saya ke minimarket. Enggak Bu, kalau siang saya di itu Bu, dapur MBG yang di jalan itu tuh. Saya nggak mau sebut lah ya, di rumah saya ya. Oh ada di situ Mas, ada di situ. Mas bagian apa katanya? Saya nyuci omprengan itu katanya. Cuma saya mau tanya-tanya gajinya piro apa? Udah ini lah ya. Terus, oh gitu Mas. Terus itu kayak apa itu? Ternyata kayak rumah Mas. Mereka sewa loh itu. Jadi ada biaya operasional per hari kalau nggak salah 6 juta atau berapa. Iya, terus, yang dikasih. Iya, karena ini yang masnya ini yang driver ojol ini dia kan nyuci piring kan, nyuci apa nggak tahu lah apa, nyuci kotaknya itu kan. Jadi saya juga saya penasaran terus juga pengen tahu masuk situ, cuma antara jelas saya kan jadi penasaran ya. Ada yang di dalam terus. Oh gitu, terus berapa Mas sekali masak? Ya biasa per hari 3.000 Bu. Wah, akehman ya. Sekarang 2.000 dikurangi. Oh gitu. Terus ini ke SD mana aja? Sebutlah SD dekat tempat saya kan. Saya tahu lah SD. Ini terus posyandu ini. Sebetulnya kalau saya renungkan itu tujuannya baik ya, tapi kualitas betul. SDM kita belum siap. Jadi apapun programnya pasti ujung-ujungnya ke KPK. Percaya sama saya? Iya. SDM-nya ini sebetulnya dengan saya pikir ya Mas tadi driver ojol, selain driver ojol dia dapat sampingan nyuci ompreng, nyuci apa itu sebenarnya dapat tambah ya, sebenarnya penciptaan lapangan kerja. Tapi memang kalau saya bilang kok jadi nambah usaha catering ya, usaha catering emak-emak rumahan gitu. Tapi memang sebetulnya
kalau sahabat saya bilang anaknya kalau nggak doyan nggak dimakan juga kok, dibawa ke rumah terus dia jajan juga. Iya, sama aja sebenarnya. Sama aja. Jadi ya mungkin sekarang kan lagi evaluasi ini besar-besaran ya. Apalagi ketuanya Soto jenenge Ibu Mak-mak itu ya. Kalau Mak-mak saya rasa mungkin agak cermat ya, Bu Soto, Bu Ning, Bu Agustina toh. Terus ada satu Letnan itu Trenggono ya, Pak Trenggono. Ya mungkin kalau Mak-mak yang ini mungkin lebih lebih teliti kan. Ya kalau memang iya, kalau kontrak kan bisa ada masa itunya toh, masa perjanjiannya. Iyalah, bisa betul kan. Jadi mungkin bisa dievaluasi ya, kalau liburan nggak usah lah, terus yang tepat sasaran itu yang 3T atau betul. Mungkin kalau wilayah kota yang benar-benar yang mereka membutuhkan skala prioritas ya toh. Ya misalnya mungkin yang yang desilnya 5 ke bawah. Iya, yang toh? di rumah-rumah padat penduduk itu kan, itu juga. Iya, terus ya mungkin yang memang orang tuanya nggak mampu, kalau rentan disabilitas mungkin itu aja yang dikelola. Jadi saya rasa kalau memang tepat sasaran, jumlahnya kuantitasnya mengkerucutkan, Bung Budi. Iya, betul. Nanti mungkin lebih ini ya, harga makanannya itu bisa lebih layak pantas. Mungkin tadinya sekarang saya hitung itu ya, kalau saya kan saya jadi hitung tuh waktu sahabat saya ngordin ini susu segini, roti, wah rotinya dikasih itu tuh Mas, tapi buat mingguan kayak seminggu dikasih 1 pak itu sih memang. Kan karena dia yang ini Mbak ini buat seminggu Mbak, karena ya saya hitung-hitungnya memang ya mereka ya memang ya cari untung juga di situ. Nggak sampai tuh harganya kita hitung nih, harga ini segini lah memang kita hitung. Ya mungkin lebih layak lagi lah, lebih pantas kalau jumlahnya dikerucutkan yang tepat sasaran. Mungkin bisa jadi 20.000 atau yang layak lah, yang pantas gitu. Dan jangan, ini kan tujuannya sosial, kemanusiaan. Jangan masih mikir ini untung rugi ya. Itu semua ada itu loh. Kalau masih mikir untung rugi dagang sapi, ada hukum tabur tuai, percaya sama saya ya. Jadi tetap nanti ada catatannya lah, kualat lah mereka kalau misalnya masih buat anak kota aja masih dicari celahnya, cari untung sendiri gitu kan. Ya mungkin itu aja. Menurut saya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tiba-tiba muncul ada yang protes. Pengurangan anggaran dan sebagainya, termasuk otomatis pengurangan dapur dan lain, ada pihak yang protes. Kita nggak tahu apakah pihak ini pihak protes yang benar atau diatur. Tetapi kita nggak boleh berpikir negatif. Kita harus ya dong, bener kan? Kita kan nggak boleh negatif. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh kan? Tapi kalau curiga boleh dong. Ya sedikit lah. Terus. Bro, lu sedikit curiga, gua sedikit curiga, dia sedikit curiga, kiri kanan sedikit, lama-lama jadi banyak juga tuh. Aduh, iya. Jadi gimana bro? Oke, pertama, anggaplah kita bahwa mereka yang benar-benar yang menyediakan makanan, mensuplai bahan baku, mereka protes, mengatasnamakan kontrak. Ya boleh-boleh aja. Ya tentu dilihat aja kontraknya. Kita kalau berbisnis, lisan aja kita jaga setiap komitmen lisan, apalagi komitmen yang tertulis. Ya, betul. Kalau memang kontraknya udah ada, ya harus bereskan kontraknya. Kalau di dalam kontraknya bahwa kalau terjadi pemutusan di tengah jalan dikenakan denda atau ada klausul yang khusus, ya silakan. Itu adalah prinsip berbisnis. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini PGN ya kita harus mematuhi kontrak itu. Tetapi yang saya ingin highlight persoalan MBG ini, saya pribadi mengatakan proyek ini memberi makan anak-anak kita ini adalah baik. Tentu harus yang sasarannya tepat. Ya, betul. Ya kan, terutama daerah-daerah apalagi yang 3T yang terluar segala macam itu sangat-sangat baik. Dan ini pun bisa mendrive beberapa daerah punya pertumbuhan ekonomi. Kenapa tidak? Persoalan yang kita setiap hari utarakan adalah apa? Titik amburadulnya ini anggaran begitu besar dialokasikan secara sembarangan. Dan disitulah terjadi korupsi dan lain-lain.
yang setiap hari kita utarakan kan di situ kan, termasuk nanti koperasi Merah Putih, termasuk juga sekolah rakyat, termasuk juga kampung nelayan. Yang kita rakyat tidak mau anggaran itu dipakai secara ugal-ugalan, dialokasikan tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan yang namanya korupsi dan lain-lain. Dan sekarang yang namanya BGN kan terbukti. Kepala BGN dan 2 wakil sudah ditangkap. Kita lihatlah, ada orang bilang skenario atau orang bilang apa, nggak apa-apa lah, itu kita lupakan, yang pasti faktanya sudah ditemukan. Juga kejaksaan kan lagi bergerak terus untuk yang namanya mobil atau motor kan. Ya itu baik lah, betul kan? Itu kan baik saya kira. Jadi anggaran yang ada dikurangin, sebenarnya saya pikir yang dikurangin itu yang dikorupsi. Kalau dilakukan dengan baik, benar-benar dilakukan membangun dapur dengan baik, kemudian memberikan anak-anak makan yang tadinya anggaran 10.000 mungkin bisa jadi 15.000, makanannya lebih baik, lebih bergizi. Betul. Kenapa tidak? Ya tak bro? Betul. Kenapa tidak? Ya lanjutkan aja. Tetapi jangan mengatasnamakan pengurangan itu seolah-olah proyek ini totalnya berhenti. Yang dikurangi yang dikorupsi kok. Saya pikir ya monggo, silakan pelan. Kalau memang berdasarkan baik, dan ini harus Prabowo yang kasih lihat kepalanya harus lurus supaya anak buahnya bisa lurus. Bagaimana mungkin seorang Prabowo teriak anti koruptor mau ke Antartika, bikin MBG kepalanya korupsi. Ini kan berarti mereka dalam tanda kutip kan anggap presiden juga omong-omongnya kan. Presiden juga kirim dananya, orang partainya juga dapat, kan kira-kira gitu kan. Jadi saya punya pandangan baik, program yang baik monggo lakukan, anggaran dipotong dan pakai tepat sasaran. Yang korupsi begitu ketangkap hajar, kalau perlu kirim kemana bro? Kirim ke itu ya, ke Korea Utara aja bro. Ke Antartika. Ke Antartika katanya. Iyalah Antartika terus jauh bro. Senyum-senyum dia. Waktu itu ada yang, ayo kumpulin, ikut MBG. Gue langsung bilang, jangan kak. Gue bilang, karena gue tahu nggak beres. Kita orang biasa, bukan Parcok. Kita yang mati duluan dapur kita pasti. Dengar tuh, lagi nonton di TikTok katanya Yoide katanya. Kak, cepet sembuh kak. Gue udah kangen nih. Iya, MBG. Ini program yang waktu dikritik, presidennya sibuk cari cara mengkonter. Bukan evaluasi, bukan sadar diri, makin menjadi-jadi. Itu loh kalimat awalnya. Mau judulnya programnya bagus, kalau man behind the gun-nya itu nggak bisa kerja, nggak becus kerja, nggak pantas, bukan tipe pekerja, ya begini bro, betul nggak? Buat gua seru, akhirnya meledak bro. Iya. Jadi pengusaha nanti akan lawan pemerintah. Seru. Gue sih judulnya nyiapin kopi doang sambil nonton. Benar. Meledak tadi. Awalnya gue yakin semua berpikir kapan lagi korupsi didukung. Mau jelas-jelas nyata-nyata korupsi kok. Mau bicara stunting, ya ilah statementnya presiden mah gampang, udah banyak tuh yang stunting, daerah-daerah stunting, jumlah dapur SPPG-nya nggak sampai 20 bro. Di Jawa Barat stunting rendah 7.000 hampir dapurnya, kan gila. Masih percaya presiden ngomong stunting? Dia bukan eksekutor kok, dia nggak turun ke bawah. Make duit sampai triliunan,
yang kerja di pucuknya kayak begini, bro. Jadi buat gua, pengusaha ini, mau judulnya mereka oligarki kek, pemburu rente kek, gua nggak peduli, karena yang ngaco ini di MBG buat gua presidennya. Titik. Mau debat-debatan, hayo. Jadi kalau pemerintah sama mereka punya kontrak dan tiba-tiba tipe pemerintahnya kayak begini, wajar digugat, bro. Ya. Jadi mereka gugat, mahasiswa monggo lanjut demo. Jadi seru kan? Adiknya apa kakaknya masih ngotot lanjut. Asik. Jadi rakyat ini sekarang lagi nonton kekacauan kinerja pemerintah kita. Jadi kita nilai nih, sumber masalahnya memang terpusat di pemerintah. Betul nggak, bro? Baru kurang dari 2 tahun kerjanya udah amburadul begini. Udah amburadul, koruptif lagi. Bayangin, bro, ada 200 dapur SPPG yang dibangun pakai APBN loh, bro. Lewat mana? BUMN. Ya. Statusnya mangkrak. Mau berpikiran positif atau berpikiran negatif? Kita kembalikan ke pendengar. Betul nggak, bro? Yang kita sajikan fakta. Ya. Kita memberikan knowledge, bukan omon-omon. Betul nggak? Buat gua brengsek mereka ini semua. Inilah rejim paling amburadul. Pertama ada pemerkosaan konstitusi, ada manipulasi pemilu. Buat gua dari awal, gua nggak yakin kalau Akong selalu bilang KPU, gua geser lebih maju. Buat gua tes kesehatan belum tentu lolos, bro, sebenarnya. Belum tentu lolos. Buat gua lagi, mereka tuh nggak peduli, bro, sama gizi anak balita, ibu hamil. Enggak. Yang mereka pikirin gimana cara dapet duit supaya masuk kantong. Betul nggak? Percayalah, kalau pemerintah kita peduli sama rakyat, hari ini negara udah jadi negara maju, bro. Gampang kok menilainya. Adu aja sama negara yang merdeka di belakang kita. Masih percaya pemerintah peduli sama anak-anak bangsa. Pendidikan dibikin amburadul. Mereka datang seolah-olah jadi malaikat. Bicara gizi anak. Gue mundur ke belakang. Kalau pemerintahan yang lalu bicaranya subsidi buat rakyat, subsidinya energi yang 300 triliun lebih buat BBM, ternyata dikorupsi. Betul nggak? Belum ada yang dihukum mati itu. Hari ini datang lagi seorang berwujud malaikat, lalu bicara gizi anak. Gizi anak kok yang daerah yang dapat SPPG-nya malah lebih kecil. Ingat. Kalau peduli nih, gue yakin pendengar BO pada tahu. Kalau lu bener-bener adalah malaikat, dari 300 triliun udah dihitung, bro. Satu anak dapat berapa? Satu porsi 50.000, bukan 8.000. Jadi kemana sisa 40.000? Gila ya maafnya ya. Luar biasa. Iblis aja sungkem sama lu orang. Ya. Program tidak jelas, dikelilingi manusia serakah.
rakyat ini wajib minta tanggung jawab ke siapa? Presiden. Siap. Asal jangan dijawab sama presiden, kendasmu. Gitu. Ya. Ya, ini masalahnya benar udah nggak hukum, ya hukum cuma pajangan. Ya. Kita ada hukumnya, ada pasalnya, tapi nggak dijalani. Ya, nggak usah ngomong inilah MBG. Lihat aja jalanan. Ya, boleh lawan arah segala macam suka-suka. Ada polisi juga belajar bego itu loh, nggak kerja. Jadi udah kayak begitu yang muka hukum gitu. Ini MBG ya. Kita mau ngomong ini kayak orang bego, bener-bener bego. Dari awal munculnya aja dikasih angin ya. Dari awal aja udah salah. Ya, udah nggak kayak mau kejar apa, dikejar anjing gila apa, mesti ribuan, puluhan ribu. Ini apa-apaan? Memang duit bukan dia punya, nggak pakai modal juga. Jadi dalamnya penuh dengan korupsi. Ya, mana ada itu tanpa dilihat apa visibility strateginya ya. Itu pokoknya dibikin sebanyak-banyaknya, dibagi-bagikan. Itu yang misalnya mana? Terus masih dapat penghargaan lagi. Kan orang bego ya. Itu diketawain sama bangsa lain. Ini negara macam apa? Bikin program baru, proyek baru, hanya untuk habisin anggaran. Manfaatnya apa? Nggak jelas. Cuma klaim sepihak, oh ini demi masa depan, segala macam ya. Tapi nggak jelas. Itu rusak, sangat rusak. Kalau mau dikerucutkan, bukan cuma kepala MBG aja. Ya. Siapa yang punya pencetus ide ini? Dia kan orang bego. Hanya untuk keras anggaran aja. Untuk nanti pemilu berikutnya masih berkuasa. Itu saya males itu kamuflase ngomong aja terus terang. Memang itu tujuannya. Udah begini aja, adiknya masih keluar ngomong nggak bakal di stop karena sesuai dengan konstitusi. Ini orang goblok lagi macam-macam. Ya, kalau hanya karena janji kampanye, walaupun itu korupsi, nggak boleh dibatalin, harus dijalani. Kan orang bego, super bego. Kayak anggaran uang negara itu, itu dia punya apa? Boleh seenaknya. Kita kembali aja harus didengar. Jadi ini super bego. Kalau nggak di stop, menurut saya akan semakin tenggelam ini pemerintah. Kita nggak cuma SBB, kooperasi juga ngaco untuk sila. Semua pencari rente udah pencari tuan semua. Jadi ekonomi macam begini, ya mental macam begini, diterusin aja, ya, sampai kita dalam, ya. Sayangnya negara ini ada tradisi mengadili mantan penguasa, ya. Itu mestinya diadili, benar kok. Nggak bisa cuma kata-kata demi rakyat. Keputusan semua merusak. Ini jangan dong. Dia panas. Ketawa. Orang anak sekolah nggak masuk mengusir dempanin juga. Ini dempanin ke anak-anak apa dempanin kantong pengintai manusia? Iya. Itu Mas Santo aja bisa ketawa kan? Ketawa mirip. Iya. Kita bisa melihat dengan kayak begitu saja. Satu itu, kedua modal mereka menuntut kayak gitu karena modal mereka belum balik banyak. Ya enggak? Jadi sebenarnya yang kita pertanyakan ini, yang stunting ini anak-anak kita atau mereka? Saya berulang kali dari kemarin ya, yang stunting ini anak-anak kita atau mereka?
Yang kekurangan gizi anak-anak kita atau mereka? Pertanyaan kita cuma itu kok, gampang. Mereka sampai detik ini meributkan kayak begitu-gituan. Masa anak-anak libur masih dituntut? Siapa yang mau ngambil anak-anak kita libur ini? Siapa yang mau makan? Yang ada saja tidak mesti diseleksi lagi sama orang tuanya. Yang bisa kau makan, makanlah. Yang tidak bisa kau makan, jangan kau ambil. Kalau kayak saya bilang, ambil saja buah. Kalau memang itu buahnya bagus. Iya nggak? Kalau nggak mau kau makan, jangan kau makan. Jangan kau sentuh. Itu saja sudah ketahuan yang anak-anak kita masih bersekolah. Mungkin kalau dihitung pakai tangan dalam sebulan itu bisa kita ambil yang ada buah aja. Itu buahnya kalau untung-untungan saya bilang tadi. Jadi kalau buahnya bagus kau ambil. Mubazir juga. Gimana? Ya berarti. Ya mas, kok mas nanyanya lucu, mubazir juga. Ini udah telanjang mata mas, bukan mata telanjang lagi. Udah telanjang mata kok. Udah mau keluar matanya. Umum, udah mau keluar malahan. Di media kaca udah banyak kok. Ya enggak? Banyak yang kebuang. Dalam satu sekolahan saja banyak yang kebuang enggak termakan. Itu mubazir, banyak mudaratnya. Apalagi anak-anak kita tidak masuk. Bingung kita, tidak masuk saja harus didepanin. Mereka mau nganterin ke satu-satu karena anak rumahnya. Begitu dia menuntut enggak? Anak-anak sekolah libur mereka harus mengadakan juga kan? Mereka menuntut enggak mau nganterin ke rumah masing anak-anak satu-satu. Ada tanda terimanya harus diterima atau tidak sama anak itu. Jadi harapan saya ini ya, segelintir manusia cobalah kondisi lagi kayak gini. Yang kita pertanyakan lagi, saya ulang-ulang, ini yang sebenarnya yang stunting ini anak-anak kita atau mereka? Mereka yang stunting, kasihan kita mendengarnya, melihatnya. Anak-anak kita ini udah diperhatikan kok sama orang tuanya dari dulu. Gak makan juga mereka gak peduli. Susah juga mereka tidak peduli bagaimana rakyatnya. Iya gak Mas Santo? Iya. Iya gak? Iya. Jadi harapan saya, cobalah berpikirlah secara jernih, jangan dikedepankan. Ini uang ini bukan uang gratis. Sekarang banyak yang menuntut nih dana apa? Minta apa? Anggaran saya kurang sampai terakhir apa saya dengar itu. Komnas HAM siapa sih 3 itu minta anggaran dana kurang. Enak benar. Mereka minta kurang. Anggaran itu duitnya dari mana? Pajak rakyat yang dipretelin semuanya. Dari kita buka mata sampai kita mati, itu bukan yang nggak pakai uang kita. Sampai kita mencari uang sendiri di rumah kita sendiri, di tanah kita sendiri, masih mereka pajakin. Padahal kita mencari uang di rumah kita untuk membiayai hidup mereka. Ya nggak? Jadi harapan saya yang kayak begini-gini, aduh, malu kita mendengarnya juga. Masalah MBG mereka berebutan, minta dijalankan terus. Masa liburan anak kita ini kasihan sebenarnya dengan dikambing hitamkan semuanya. Jadi harapan kita berempatilah segelintir manusia yang mengelola negara ini. Saya takutnya nanti cicak buaya akan muncul lagi. Cicak buaya ada berapa Mas? Udah berapa kali cicak buaya muncul di negara kita ini Mas? Udah berapa kali? Zaman Susno sama zaman Susno waktu KPK udah berapa? 2-3 Mas ya? Ya ada segitulah ya. Ya pokoknya saya takutnya ada cicak buaya lagi nih. Unjuk kekuatan nih antara cicak buaya ini. Jadi harapan saya cobalah, jangan karena uang diperebutkan semuanya anak-anak kita ini sekolah. Ini generasi penerus bangsa. Jangan dijadi kambing hitamkan. Gitu saja Mas. Makasih. Assalamualaikum. Kalau menyimak makin ke sini ya jadi ya MBG jadi bisa carut marut sih. Iya. Ya ini kan memang secara bisnis mereka kan sudah tekan kontrak. Sudah invest, sudah menyiapkan sumber daya. Tapi di tengah jalan kan di stop. Saya sih kalau boleh dari POV yang lain ya,
itu berarti kita bicara ini satu program yang tidak dipikirkan dengan benar-benar serius. Artinya ya seperti pengamat-pengamat yang bilang, kok nggak mulai dulu lah dengan prototipe di wilayah yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Nah itu kan kita belajar ada salahnya di mana, kekurangannya apa, spesifiknya MBG yang buat orang Indonesia tuh bagaimana, kan gitu. Ini aja secara mendasar aja, kita kalau kasih MBG antara penduduk di Jawa dengan di Papua maupun di kepulauan-kepulauan luar itu kan beda loh. Ya kan, ada daerah yang dapat ikan bisa banyak, dia bisa makan ikan, tapi ada juga yang nggak bisa dapat daging, gitu persoalan-persoalannya. Nah, jadi ya sekarang udah kembalilah yang jadi efeknya kalau menurut saya tuh ya, kita kalau makin apa-apa tuh jadi hilang kepercayaan. Halo? Iya Pak. Ya, ini yang paling parah, kalau udah nggak dipercaya itu sulit. Ya tercermin aja lah dari dolar, dari IHSG, terus dari mahasiswa-mahasiswa yang hari ini juga makin berani menteriakkan kepada siapa utusan menteri gitu ya, yang udah nggak ada wibawanya lagi gitu. Ya kan, terus di counter lagi dengan cara komunikasinya yang selama ini udah di warning bahwa komunikasinya nggak baik. Kayak kemarin di Jogja itu kan memprovokasi. Soal plesetan SPPG itu apa? Itu kan bermula awal SPPG kan istilah di dalam MBG. Tapi kok bisa jadi plesetan politik kan begitu. Akhirnya menterinya kan ada itu yang digeruduk, wakil menterinya itu kan udah satu representasi, satu Indonesia lihat, bahkan satu dunia gitu loh. Jadi kalau kita mau lihat POV-nya dari dunia, Indonesia, you bikin ngurus buat makanan bergizi aja, rusuh gitu loh, gak becus. Itu kan mengindikasikan you yang dipercaya sebagai penyelenggara ternyata nggak kredibel, nggak kompeten. Akhirnya masa orang mau percaya sama orang yang kayak gitu, yang kerjanya dan tambah kutip kurang beres. Itu. Nah sekarang kalau terusin aja kan di counter lagi misalnya dibayar buzzer, ini kan mulai muncul di multimedia buzzer yang ngomong membela, ya kan? Ini sebetulnya juga bagian daripada biayanya dikeluarin untuk counter gitu. Fokuslah, uang kita tuh udah terbatas gitu. Jadi bener MBG ada yang bilang penelpon di sini juga Pak Tony yang bilang MBG miskin banyak gaya gitu loh. Saya kira sih gitu. Kalau itu sudah sangat menyedihkan lah kalau orang udah dikasih kepercayaan, akhirnya kepercayaan itu hilang. Karena yang paling mahal itu kepercayaan. Soal modal, soal keterampilan itu nomor 2 lah. Tapi kalau orang nggak percaya, you mau ngomong sebaik apa, dengan rumus, dengan dalil, dengan argumen apapun, kita udah nggak percaya, itu loh. Udah kelar aja gitu maksudnya, nggak ada kepercayaan. Ini salah dari awal ya Pak Hadi ya? Ya salah dari awal ya kita nggak tahu juga ya. Misalnya sebelumnya kalau kita ngomong Pak Jokowi itu kan saya bukan dukung Pak Jokowi juga, nggak bilang begitu. Punya program IKN dananya gede, tapi you pakai juga yang gede untuk makan begini loh. Jadi yang kemarin itu kan katanya ada keberlanjutan, itu kan juga jadi proyek buang-buang duit akhirnya. Padahal yang rakyat butuh kan jalanan yang di beberapa provinsi kan rusak gitu loh. Gedung sekolah juga rusak, tapi mau dipakai juga buat ini pembangunan koperasi merah putih kayak begitu. Kadang-kadang kita jadi kayak misalnya yang lebih tua dilihat sama anak kecil pun, atau gengsi lah minimal ngelihat gitu. Kok orang tua kayak gitu ya, antara mau benerin sekolah atau kasih makan gitu loh. Kok kayak nggak arif ya orang tua kita gitu loh. Atau kata kasarnya kok kayak nggak bisa mikir gitu. Jadinya kan akhirnya balik lagi yang tadi saya bilang, jadinya lu jadi orang yang nggak bisa dipercaya. Padahal urusannya ini urus orang banyak
gitu. Sedih jadi orang nggak bisa dipercaya itu, ya, reputasinya hancur gitu. Soal MBG ini, pimpinan pusat ini seperti double. Padahal sudah diancam sama mahasiswa dikasih waktu 18 hari. Kalau pendapat saya itu harus segera disidangkan, dihukum seberat-beratnya. Untuk membuktikan pemerintah itu serius. Kedua, belakangan ini saya boleh WA ada cerita adiknya Pak Bowo tuh Hasim banyak ikut-ikut bicara. Ya minta MD tetap dijalankan. Kalau pendapat saya sebagai adik itu jangan ikut campur. Karena Prabowo ini keadaan sudah di abang jurang. Sebab waktu sama seluruh Indonesia masyarakat didongkel turun. Ini bukan kejadian di Jakarta saja, seluruh Indonesia Mbak harus perhatikan. Siapa saja kalau tanya MBG, Operasi Merah Putih, semua setuju. Tapi prakteknya sekarang, makanya saya kira pimpinan negara ini harus dihentikan semua MBG dan dicoba di Jabodetabek dulu. Buktikan bisa mendak dia kendali itu. Kemudian saya nyimpang dari pembicaraan hari ini ya, kira-kira 1 minggu lalu tuh bisnismen ada bicara soal KPK minta DPR bikin undang-undang soal penyogokan di pemilu. Saya berpendapat pakai KPK itu tidak perlu gitu, karena KPK kan tugasnya membasmi koruptor. Jadi tolong diperhatikan omongan saya ini. KPK harus mempunyai tim ular. Jadi kalau ada berita yang tidak benar, segera disidik. Terdakwa disidik dengan ular, saksi disidik dengan ular, sudah pasti ngaku semua. Saya jamin 100% ngaku. Tadi tidak perlu melalui DPR, dia ada berwenang untuk membasmi. Kalau bisa bisnismen ini bikin satu ide, minta pendapat masyarakat. Kalau menurut pendengar itu ada satu minta KPK menyediakan tim ular. Tim ular itu pendapatnya mereka berapa? Bila perlu pendapat saya itu dikirim ke KPK. Setuju nggak gitu ya Pak ya? KPK bisa gempar seluruh dunia. Saya ini pernah usul sama orang dekatnya Prabowo. Sediakan tim ular gini. Dia jawab apa? Dia bilang itu ide lama katanya. Sudah kuno. Loh, mau ini pakai apa? Oh ini kalau pakai setrum, orang itu kalau disetrum mesti mengaku, tapi badannya gosok sampai terbukti disiksa kan. Kalau ular terbuktinya tidak ada, kecuali dia digigit. Dia nggak mau ngaku, bapak ular itu naruh ularnya di badannya. Masih nggak mau ngaku, tidur bersama ular. Ayo saya kepingin tahu ngaku apa enggak. Termasuk dana yang disimpan di nyonya, disimpan di pak sopirnya, disimpan di anaknya, semua disidik, ngaku semua. Saya jamin 100% cepat selesai, tidak perlu tunggu apa penangkapan apa itu, penangkapan dengan bukti uang, tidak perlu saya kira. Ular saja. Mau nanya, emang pemilik dapur MBG siapa? Dari tadi cuma inisial doang, takut nyebutin. Tadi gue udah nyebutin terang-terangan, ada yang baju coklat punya dapur MBG, ada yang baju hijau punya dapur MBG. tapi ini bener loh, menurut survei di koran ya.
itu pemilik dapur MBG itu 25% tuh TNI Polri loh. Nah, tuh kan, benar kan? 25% Om. Dan sisanya pensiunan TNI Polri. Sisanya siapa? Pensiunan. Pensiunan ya. Belum anggota dewan, ya kan? Anggota dewan di pusat dan daerah. Belum lagi tuh anak-anak baru yang baru bikin partai, ya kan? Mau bikin dapur juga. Aduh. Ini kalau kata generasi 90-an yang lalu Om ya, saya bilang ini KDL Om ini. KDL apa tuh? Kasihan deh lo. Kalau anak-anak sekarang bukan KDL berarti CDL. Cucian deh lo. Cucian. Lagian gue bingung kelihatan mas pasahnya ya. Gak tahu libur, anak-anak namanya liburan pasti nggak sekolah ya, ngapain juga dipaksain di kantor. Nah itulah yang namanya orang kalau udah mikirnya proyek yang ada serakah, itu dia. Karena udah kebiasaan Om. Bayangin sehari satu dapur pengelola MBG ya, kan dapat uang cuma-cuma aja 6 juta tuh uang cuma-cuma Om. Iya. Operasional doang. Nah, terus uang dari hasil sisa kokain kok jahat banget kok sisa ya. Uang nilep aja gitu aja ya. Uang nilep bahan-bahan itu gede banget loh Om. Iya. Karena kan mereka biasanya belinya beli sampah disuguhin ke murid. Nah, itu. Beli barang-barang busuk, beli ulat, beli apa lagi tuh, apa lele mentah. Ya untungnya gede banget tuh, makanya kalau sehari di stok, apalagi dikali 3 minggu ya. 3 minggu dikali 5 hari sekolah sekitar 15 hari lah. Iya. Bayangin aja 15 hari kali 6 juta aja udah 90 juta, itu baru uang cuma-cumanya, belum yang uang teleponnya. Betul, itu dia. Makanya setuju nggak kalau dibubarin aja MBG? Kalau gue pemilik MBG dapur MBG gue nggak setuju. Kok berhubung gue nggak pemilik ya setuju aja udah biarin lah. Iya. Daripada mereka doang kan, sekarang mungkin kasih buntung aja gantian kita yang untung gitu. Iya, betul. Masalahnya gini apa namanya? Enggak tahu ya pemerintah kita ini kurang sensitif, aja pura-pura nggak tahu apa lagi ya. Seharusnya sebagai pucuk pemimpin tertinggi itu dia tuh harusnya lebih concern ke hal ini gitu ya. Kita tahu yang namanya pikirannya semacam kayak apa ya, udah kayak virus gitu, bukan menyebar kemana-mana tuh. Ya baik baunya, baik suaranya, baik apanya lah gitu. Harusnya itu menjadi perhatian khusus untuk diperbaiki gitu. Penataannya, pengelolaannya, atau mungkin kalau perlu dia sekali-kali turun tangan tuh langsung tuh. Ya itu cuma sandiwara ya Om ya, di dapur NDG masa kada kayak masa tok. Mungkin dia pura-pura masuk aja ke dapur gitu loh, pura-pura ngecek aja. Iya. Kalau memang sesuai standar ya bilang aja sesuai standar, kalau enggak ya tunjuk, kalau bikin aja lah, bikin video 5 biji. Yang bagus 1, yang jelek 4 gitu aja. Biar cepat dibubarin gitu. Ya, setuju saya kalau begitu mah. Oke, thank you Mas Gundalo, thank you. Halo, semangat sore. Semangat sore. Oh, terputus ya. Oke, buat Anda. Halo, semangat sore. Bang Sony. Bang Beni. Yoi, Bang Sony. Ternyata lu punya apa? Acara saham lebih meledak daripada bisnis opinion ya. Banyak orang yang pengen nguber duit. Luar biasa. Lumayan jauh loh. Apanya? Jumlah viewernya. Ya. Jadi PR tuh. Jadi PR. Kagak lah. Kalau gua mah santai-santai aja, yang penting bisa nikmatin bareng-bareng itu aja, ya kan, gitulah. Ya tetap lah, acara unggulan masa mesti ini. Jadi PR. Siap Bang Sony kalau gitu.
lebih gimana caranya bisa bisnis opinion bisa ngalahin yang itu, paham? Yang pasti komentarnya lebih tajam yang ada di businessman opinion. Ya beda-beda lah. Tapi jadi lumayan kan kalau bisa imbang kan? Ya. Gitu loh. Oke. Jadi gue sih nggak kepengen nyinyirin MBG, sorry ya. Sorry ya. Jadi boleh dong beda-beda opini kan? Ya, boleh. Ini alam demokratis, Bang. Ini alam demokratis. Gue cuma mau komentarin yang udah pasti-pasti aja gitu loh. Jadi kalau ngomong MBG kan itu domainnya RI 1. Karena dia punya program sejak kampanye kan? Iya. Gitu kan? Nah, yang jadi masalah adalah korupsinya itu loh. Nah, ternyata terbukti kan? Iya, betul. Mau ngomong korupsi si tukang rayap, tukang serangga, mau ngomong korupsi si Barjo. Iya. Parpol. Iya. Itu yang harus di-highlight kalau menurut gue gitu. Betul. Jadi kalau kita ngomong, sekali lagi gue nggak kepengen nyinyirin lah soal MBG-nya. MBG itu kan bisa jadi bener kalau gitu kan. Kalau bener jalannya. Ya, dan di settingnya untuk daerah yang membutuhkan dong. Iya, gitu 3T, kan? Daerah 3T. Ya, kita sendiri kan juga ngerti kan. Berita yang terakhir ada anak yang bunuh diri karena nggak bisa beli buku. Iya. Ada anak yang meninggal karena sepatunya kekecilan. Artinya daerah yang tertinggal, daerah yang termarginalkan, itu kan memang butuh gitu kan. Jadi kalau si MBG itu benar-benar dijalanin di daerah 3T, sah-sah aja tuh kalau menurut gua. Jadi jangan dinyinyirin MBG-nya, gitu loh maksud gue. Jadi kan selama ini kan ada yang kritisin, jangan nyinyir gitu loh. Bukan soal kita nyinyirin subjeknya gitu loh, tapi esensinya yang harus kita nyinyirin gitu loh. MBG-nya oke-oke aja kalau lu mau jalan di daerah 3T. Iya. Gitu kan? Nah, yang jadi masalah adalah lu jalanin MBG di semua daerah elit yang murid-muridnya anak orang kokai, yang duitnya seabrek-abrek, gitu kan? Nah, celakanya lagi, kan terbukti korupsi. Nah, itu yang harus kita genjot gitu loh. Tukang serangga, gimana caranya hukum mati? Lu tahu nggak berita terakhir? Iya. Apa? Ani dia, kedi golok. Yang jadi ani tuh banyak kedinya dia. Bukan satu gitu loh. Dan itu ya begitu royalnya dia dicicilin rumah segala macam. Sekarang pada bingung. Karena nggak bisa bayar cicilan. Pada berlomba mau jualan rumah. Yang kayak gitu yang harus dikejar. Ya. Hukum mati orang kayak gitu. Udah tampang lu kayak serangga, bikin rusak bangsa gitu kan. Nah, itu maksud gue. Jangan nyinyirin yang subjeknya, objeknya yang esensial gitu loh. Korupsinya digejot. Begitu juga sekarang kalau lu mau ngomong, itu asosiasi dapur dapur makanan bergizi, ya kan? Asosiasi dapur. Lu mau ngomong protes, lu mau ngomong ya proteslah ke pemerintah. Lu pakai otak loh, itu perdata, gitu kan? Itu adalah bisnis praktis, gitu. Kalau pemberi order memberikan suatu perintah A, B, C, D, F, G, apa itu permanen? Ya. Selalu bisa direvisi. Sekarang lu juga patut untuk dicek. Lu dapat dapur SPBG-nya benar nggak? Nah, itu dia. Kalau hasil kong kali kong juga, wah ribet, ya kan? Sekalian ciduk. Sekalian ciduk. Kan bagaimanapun sistem hukumnya pemberi dan penerima.
habisin udah sekalian gitu loh. Jadi bandit-bandit yang ada tuh jangan pilih kasih lagi. Nah itu maksud gue, semua yang objektif itu disikat gitu loh. Jangan tanggung-tanggung. Jadi nggak usah nyinyirin MBG-nya. MBG kalau memang dia masih mau moratorium, dia masih mau beresin, kata habis-habisan hanya untuk 3T, daerah 3T, hanya untuk yang memang membutuhkan, ya sih monggo-monggo aja gitu loh. Nah begitu ada yang macem-macemnya, habisin gitu loh. Ya sekarang nih asosiasi apa lo asosiasi perkumpulan makanan bergizi. Pembegal. Lu yakin lu bener-bener bersih, mau protes-protes. Dari awal gue udah bilang kan, apa ceritanya lagi bulan puasa lu mau jejelin terus suplai makanan. Mbah moyang lu gitu loh. Itu kan udah jelas kelihatan kong kali kong. Makanya begitu terbukti ada unsur pidananya, semua yang tersangkut sikat habis gitu loh. Nomor 1, gue jadi agak bertanya-tanya nih, tukang serangga sekarang nggak terlalu banyak di highlight nih. Ada apa nih? Padahal dia kan kepala banditnya tuh. Laganya udah kayak orang paling hebat. Terapin ini, terapin itu, putusin ini, mutusin itu. Sikat sekalian korek belakangnya siapa gitu loh. Jadi sekali lagi, gue bukannya mau nyinyirin MBG, tapi crime-nya yang harus disikat gitu loh, bukan MBG-nya gitu loh. Gitu Bang Beni. Jadi sekali lagi tolong bedain antara nyinyir dengan kritis ya. Setuju, saya juga begitu. Thank you. Saya kan bukan bilang Akong pintar ya. Emang saya tidak punya hoki dari presiden. Ya kan? Dari pertama saya bilang udah fatal loh. Dari pertama saya tidak ngada-ngada. Itu istilahnya tsunami buat uang negara hancur. Kalau masih berani di stop mungkin bisa ketulung uang negara. Itu udah tsunami toh. Itu kenapa saya bilang tsunami? Itu seperti selera toh ya. Umpama kamu punya keluarga, selera kan nggak cocok kan? Benar nggak? Apalagi anggaran tinggal 8.000. Gigi apa? Gigi apa toh? Itu mah gigi terasi kali. Gigi singkong. Saya berani ngomong kok, kenapa? Saya kesian bangsa ini. Maka dari pagi saya bilang kan, negara kita ini lampu hijau udah mati kan. Sekarang kelip-kelip lampu kuning. Nanti kalau lampu merah nyala, udah kita semua amburadul. Kamu lihat mahasiswa demo yang ijazah palsu, macam-macam. Ini tinggal tunggu lampu merah aja. Benar. Akan dengar katanya, masalah Jakarta punya listrik masa ini apa? Batu bara ada masa mesti itu dipersingkat. Nah ini kacau toh. Kalau negeri ini nggak ada ketegasan hukum seperti Tiongkok, hancur negeri itu. Kamu jangan lihat di jalanan tuh banyak mobil mewah. Suatu seperti tsunami tau nggak, gempa bumi. Saya berani ngomong toh. Kalau nggak ketegasan hukum, coba Tiongkok nggak ada ketegasan hukum, lebih kacau dari kita. Sikat koruptor nggak ada ampun. Kata Mao Zedong toh almarhum, koruptor tuh bukan teman rakyat lagi, ada musuh, mesti dihabisin, disampah. Kalau kita sini kan susah, ya nggak? Banyak masalah tuh, dihubungin sama agama, kacau. Hubungi agama, apapun agama, kacau tuh negeri ini. Kita tinggal tunggu aja tuh, tinggal lampu merah tuh. Nah, kita sama-sama koin, bahasa gelodok, koin tuh. Jadi maksud saya gini ya, kan mereka kalau mau berkeberatan itu pakai akal sehat dong, dan tidak memproduksi sendiri, Mas Anta, benar nggak? Kalau libur, pemerintah yang bijaksana mengelibutkan ya kan MBG itu, kemudian mereka keberatan, kan terus dikirim ke sekolah, terus siapa makan di sekolah gitu kan? Anaknya kan nggak ada, suruh datang ngambil gitu. Anaknya berlibur pergi gitu ya. Gitu. Sekali itu udah terlihat ya, mereka itu sangat egois, benar nggak? Demi ya, mereka punya jualan itu bahasa bodoh ya, negara itu dirugikan karena mubazir kan. Ini gimana ya, sudah dikasih proyek oleh negara ya kan, yang saya paling keberatan sebenarnya MBG ini jadikan proyek usaha gitu, yang saya mengatakan semua itu mereka harus dipecat, diberhentikan, dikelola oleh negara gitu loh. Jadi tidak ada yang diuntungkan gitu.
proyek negara dengan uang yang terseok-seok, itu uang aja sudah dikebiri dari Departemen Sana Departemen Sini. Kemudian ada pihak lain yang dikasih keuntungan. Itu kalau bilang nggak ada keuntungan terlalu naik juga ya Mas Anto. Masa saya Mas Anto mau kerja bakti gitu kan? Gitu ya. Dan itu nggak pantas. Sekali lagi saya bilang. Jadi mereka ini sudah dikasih keuntungan. Udah gitu nggak pakai tender-tender lagi, ditunjuk-tunjuk gitu kan? Karena kepala BGN kemarin ternyata juga nggak benar gitu kan ya. Iya. Ya sudah diciduk gitu, udah nggak benar. Pak Dadan. Iya, udah diciduk. Saya nggak pernah dibilang korupsi, belum sampai pengadilan kan. Tapi sudah ada kasus lah gitu kan. Nanti kalau sudah putusin pengadilan baru kita bilang koruptor gitu ya. Nah, maksud saya sudah dengan cara-cara nggak benar begini, seharusnya pengusaha SPG ini terima kasih banyak. Saya sama Mas Anto aja mau kok ya. Saya yakin Mas Anto tapi tidak ada punya kesempatan kan. Untungnya udah terjelas kok, nggak ada usaha yang bisa dihitung untungnya sejelas itu. Belum mulai juga sudah bisa hitung di atas, sudah bisa dihitung untungnya berapa gitu. Nah, udah begitu nggak ada lagi ya rasa ini negara uangnya susah gitu, ya, ikut dukung gitu. Maksudnya dukung program kebijakan yang baru ini. Kita saya tahu mungkin ada kontrak ya. Tapi itu kalau dibikin dengan niat yang jahat, apa iya harus diterusin? Itu kan niat yang jahat dulu itu. Puasa aja Ramadan suruh kirim. Memang kan untuk buka puasa nggak basi, gitu. Iya, ini kan jadi nggak bisa berdalih dengan adanya kontrak gitu. Anda mau main hukum gitu. Nah kalau itu kontrak dibuat dengan niatnya yang nggak baik juga bubar dia dengan sendirinya sebenarnya. Gitu. Jadi pakai moral lah, ya. Saya malah aneh gitu, mereka memperlihatkan ya itu niat jahatnya mereka, egoisnya mereka perlihatkan tidak mendukung kebijakan ini. Justru saya yakin banyak orang seperti saya itu dan sudah banyak IDO-nya komplain kan. Jadi sebenarnya kebijakan yang baru ini menjadi dukungan yang harus didukung gitu. Aneh sekali ya, beginilah orang-orang seperti itu ya, rakus masa bodoh mengalami cara gitu. Yang penting untung sendiri. Ya, saya sendiri aja Mas Anto. Mudah-mudahan yang baru ini kekeh ya. Menurut saya kepentingan negara, kepentingan yang harus didahulukan gitu. Jadi harus tegas sampai dengan Pak Presiden mau dia demo seperti apa juga itu tidak boleh didengar, tidak boleh diakomodasi. Nah, itu ya dibentuk asosiasi pun cuekin saja gitu. Saya punya pendapat sendiri. Hari ini banyak yang bilang saya punya pendapat sendiri. Ya udah, saya juga punya pendapat sendiri. Iya. Gak mau kalah loh. Iya. Jadi saya nggak setuju MBG itu kasih makan 1 kali sehari. Enggak. Harusnya 3 kali sehari. 3 kali sehari? Iya dong. Emangnya cukup gizi cuma sekali sehari? Oke. Enggak. Kalau misalnya di sekolahnya bergizi, pas di rumah nggak bergizi buat apa? Oh itu ngaruh ya? Cukup. Ngaruh ya? Ngaruh dong. Emangnya kita makan cuma sekali sehari? Iya, oke. Ntar di rumah nggak bergizi kan nggak bagus juga. Berarti 3 kali sehari. Oke. Berarti makanannya langsung larut lagi, malah jadi tidak gizinya hilang lagi karena makanan yang tidak bergizi misalnya gitu ya. Iya, soalnya kan kita kan bukan ahli gizi. Kayak di rumah sakit gitu kan kalau dikasih, kita misalnya dirawat inap, dan itu kan ada dokternya yang nanyain kan, yang dokter ahli gizi itu kan. Dan itu dia kan nanya-nanya. Nah itu jadi karena mereka ahlinya gizi, jadi ya daripada kita anak-anaknya kurang gizi ya kita harus 3 kali. Karena kita bukan ahli gizi. Gitu. Oke. Udah itu. Kata Bro Tony katanya pekerjaan. Oh, saya juga punya pendapat sendiri. Udah ada kok magang berapa tuh? 3 bulan. Entah kalau misalnya kurang kasih magang lagi. Udah. Kan penting selesai. Jadi yang sekarang ini saya nggak setuju. Karena kasih usahanya itu setengah-setengah niatnya. Kasih makan cuma sekali. Emangnya orang sehari makan sekali doang? Ya kan? Emangnya orang kerja cuma 3 bulan doang? Makanya saya nggak setuju. Saya maunya mereka
full, kalau kasih niat itu yang full. Kasih kerja jangan yang 3 bulan, kasih kerja yang lama, 20-30 tahun. Itu. Dan itu apa ya? Kasih rumah, katanya kasih rumah nih. Kasih rumah. Kasih cicilan yang kecil. Kita bikin 30-40 tahun. Wah, baik kan? Iya. Ntar kalau nggak bisa bayar, ya udah, rumahnya disita. Kan gitu. Yang penting punya rumah. Kan gitu. Jadi ide-idenya itu kayak tanggung. Kalau 30-40 tahun harusnya 100 tahun. Jadi biar lebih murah lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi menurut saya pemerintah itu jangan tanggung-tanggung. Biarkan mereka itu, masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal gitu. Jadi itu kalau yang bikin itu SPPG ya? Iya. Iya. Jangan, kalau kerja itu juga jangan setengah-setengah. Ya kan? Jadi katanya nggak mau cuma 1 kali sehari kan? Saya bilang kan 3 kali. Ya udah, karyawannya harus kerja sampai 24 jam. Jadi jangan tanggung-tanggung. Iya. Ngasih makan orang kok. Iya ini ya. Berarti harus ini dong, ngasih makan. Namanya ngasih makan. Kerja 24 jam. Jadi biar keuntungannya makin banyak. Buat yang punya SPPG gitu. Jadi nggak usah ditambah karyawannya gitu. Jadi kalau mau berbuat sesuatu jangan tanggung-tanggung. Sebenarnya sih bukan masalah sekolah libur ya. Tapi lebih kepada kekhawatiran dari SPPG kalau mereka termasuk salah satu yang dipangkas. Karena gini, saat ini kan lagi rame itu minta stop MBG kan, tuntutan, ya kan? Itu dari pihak pemerintah, dari pihak BGN juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan menstop MBG. Iya kan, tapi akan melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya itu mengurangi jumlah penerima manfaat, jadi otomatis mengurangi jumlah SPPG-nya atau dapurnya ya gitu. Jadi mereka ini khawatir gitu. Nah gitu. Karena gini, kalau dari Gerindra, Pak Andre Rosiade kan mengatakan bahwa ini salah satu janji kampanyenya Presiden Prabowo. Makanya beliau nggak mau stop ya kan. Hanya diimplementasinya itu tidak sesuai dengan janji kampanyenya. Karena gini, saat itu kan janji kampanyenya kan ini MBG dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan dan stunting. Dan waktu itu kan bilang targetnya itu kan gak hanya siswa, tapi juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama di daerah 3T. Tapi implementasinya, faktanya sampai dengan saat ini, SPPG-nya itu mayoritas adanya di kota-kota besar. Ya kan? Jadi ini mereka khawatir bahwa mereka menjadi salah satu yang akan dipangkas. Kalau sekarang pemerintah dan BGN-nya mau fokus ke daerah 3T, itu bagaimana dengan jumlah SPPG yang sangat besar, yang sangat banyak di daerah kota-kota besar? Apakah BGN benar mampu, berani untuk memangkas begitu banyak? Kemudian fokus ke 3T. Kang yakin. Gitu. Jadi gini, masalah MBG ini, masalahnya gini, program besar, ya kan, dengan sistem strukturnya, tata kelolanya, operasionalnya dan sebagainya itu kompleks sifatnya. Itu memiliki suatu pengawasan yang lebih kuat dibandingkan di program-program biasa, di proyek-proyek biasa. Jadi pengawasannya harus jauh lebih kuat dibandingkan di proyek biasa gitu kan gitu. Kita lihat sekarang ini masalah pengawas, ya kan. Sekarang saya belum sampai ke masalah pengawasan ya. Saya sampai ke pernyataan dari BGN bahwa akan memanggil jumlah SPPG. Saya bilang ini tidak menyentuh akar permasalahan. Ibarat kacang, ini hanya kulitnya aja, dalamnya enggak, iya kan? Iya kan gitu. Jadi gini, harusnya siapa pemilik SPPG-nya
itu yang dilakukan, nggak hanya memangkas SPPG-nya, tapi siapa pemilik. Saya kembali ke pengawasan. Legislatif, baik DPR maupun DPRD, itu kan tugasnya fungsinya pengawasan terhadap eksekutif. Tapi faktanya yang terjadi, begitu banyak anggota DPR, DPRD, kalau kita lebih secara partai politik juga ya, karena legislatif itu kan terdiri dari partai politik kan, orang-orangnya mayoritas, bagian besar ya. Jadi kalau bicara si pengawasnya ini yang harusnya menjadi pengawas, malah jadi pemain. Dikala lembaganya DPR, lembaga yang harusnya menjadi pengawas ke eksekutif, ke anggaran, tapi mereka menjadi pemain, otomatis fungsi pengawasannya mati. Makanya akhirnya terjadilah begini. Konflik kepentingan ini namanya. Terjadilah konflik. Ya, jadi mohon maaf, selama konflik kepentingan ini tetap ada, dalam artiannya pemiliknya itu masih orang-orang yang pemangku kepentingan, iya kan? Bahkan eksekutif juga ada, pemilik partai politik juga ada, iya kan? Saya pesimis kalau evaluasi atau perbaikan yang dilakukan oleh BGI nanti bisa lebih baik, malah khawatirnya ini akan terus berlanjut dan akhirnya program MBG, proyek MBG yang tujuannya mulia, akhirnya tujuan mulianya tercoreng dengan hal yang namanya korupsi dan sebagainya, ya kan? Tujuan mulia tercoreng, akhirnya apa? Ini akan legitimasi publik, masyarakat akan semakin marah takutnya. Kalau kan perbaikan ternyata nggak ada perbaikan, malah terus berlanjut penyimpangan-penyimpangan kayak begini, ya kan gitu, karena tata kelolanya nggak ini gitu kan. Jadi saya rasa dalam hal ini sebaiknya menurut saya pribadi, kalau tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan PG-nya dari pemangku kepentingan, sehingga pasti terjadi konflik kepentingan, ya nggak ada transparansi anggaran, nggak ada akuntabel, audit berkala, nggak ada sistem teknologi yang bisa mengawasi mereka dari pengadaan sampai ke penerima manfaat, misalkan gitu. Kalau nggak ada itu, ya saya rasa lebih baik MBG di stop, karena nanti akan terus berlanjut. Tujuan mulianya hilang nggak? Enggak. Tujuan mulia kan, misalkan dengan memberikan bantuan tunai kepada, mohon maaf, keluarga miskin, miskin ekstrim, kepada ibu hamil menyusui, balita yang untuk mencegah stunting, itu tetap pemerintah perhatikan seperti itu, masyarakat miskin, dan tetap pemerintah memperhatikan namanya kemiskinan, stunting harus tetap jadi prioritas juga buat pemerintah. Jadi Islam tujuan mulianya nggak hilang, hanya programnya, proyeknya aja yang di stop. Harusnya seperti itu. Itu perlu jiwa besarnya Presiden Prabowo untuk melakukan itu. Tapi kalau Presiden Prabowo tetap bersikeras seperti saat ini, sebenarnya saya bilang gini, CEO MBG itu bukan Presiden Prabowo, tapi rakyat pembayar pajak. Karena kenapa? Rakyat. Jadi CEO-nya itu harusnya tuh pembayar pajak, masyarakat, rakyat. Ini dari rakyat untuk rakyat. Jadi dalam hal ini Presiden Prabowo untuk berjiwa besar, kalau memang proyek ini tetap membuka peluang untuk adanya penyimpangan-penyimpangan, korupsi, markup dan sebagainya, alangkah lebih baiknya menurut saya kalau memang dengan bangsa dan negara, ini alangkah baiknya itu di stop menurut saya. Tapi semua tergantung dari pemangku Presiden Prabowo ya. Tapi ya saya tekankan bahwa di sini CEO-nya adalah rakyat. Rakyat pembayar pajak itu CEO sebenarnya sejatinya, bukan Presiden Prabowo, karena ini pakai uang pajak. Jangan sampai uang pajak kita dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tadinya tujuan mulia, tapi ternyata targetnya itu nggak dapat manfaat yang berarti. Betul. Ada nggak perbaikan gizi ke anak? Dilihat dulu. Ada nggak perbaikan dalam pembelajaran dan sebagainya, gitu kan? Jadi saya rasa itu aja sih. Jadi ini kan terkait dengan business agreement ya.
business agreement antara pemerintah dengan penyedia jasa MBG. Nah, kalau menurut saya, ya kita harus fair ya. Apakah pemberhentian dengan adanya liburan sekolah ini itu tertuang nggak di agreement? Kalau menurut saya fairnya juga pemerintah, terlepas saya nggak ngomongin apakah MBG itu berfungsi maksimal atau tidak ya, apakah di dalamnya ada korupsi atau tidak. Saya rasa tema kali ini yang diusung Mas Santo itu terkait dengan pemberhentian, terkait dengan libur sekolah. Jadi kalau memang skopnya hanya sekitar itu, itu kalau menurut saya sih ya angka sebaiknya kita cuman skopnya di level itu aja. Jadi kalau skopnya hanya itu, maka mungkin saya bisa komen terkait dengan business agreement ya. Jadi bagaimana kesepakatan pada waktu si penyedia jasa MBG itu ada nggak klausul itu gitu. Kalau memang di dalamnya itu tidak ada klausul itu, maka bisa jadi pemerintah yang melakukan kesalahan gitu, karena tidak diatur gitu. Jadi harus dievaluasi lagi ya. Evaluasi agreementnya lagi gitu. Kalau memang itu ada, ya si penyedia jasa MBG tidak boleh menuntut karena memang itu udah disepakati. Gitu kan. Kalau dulu belajar waktu kuliah pelajaran ekonomi hukum bisnis, itu adalah pelajaran pertama kali. Di bab pertama adalah terkait dengan kesepakatan adalah hukum yang paling sederhana lah yang bisa diterapkan. Jadi harus sepakat dulu gitu. Jadi kalau nggak boleh semena-mana juga pemerintah kalau memang itu tidak diatur terkait dengan hal ini. Itu memang harus dituju. Kalau memang diatur ya harus legowo yang penyedia jasa bagaimana. Kalau memang ada idle capacity atau idle manpower yang mungkin mereka harus menggaji karyawan dan sebagainya, itu ya memang salah satu resiko bisnis kan. Paling itu sih untuk tema kali ini. Hari ini kita dipertontonkan begitu banyak hal yang berkaitan dengan BG dan MBG dan SPPG kan. Nah, tadi saya sempat ngintip dan juga dengar ada talk show itu bahwa ternyata ada CCTV gitu loh yang berkaitan dengan SPPG gitu loh. Salah satu ini ya yang diajukan juga ya, dianggarkan. Bukan diajukan, sudah terlaksana dan udah dibayar katanya. Tapi yang katanya sih terpasang cuma ratusan, tapi katanya bisa minta pembayaran sampai ribuan gitu. Saya juga nggak ngerti nih. BAST kan berita acara serah terima kan harusnya jelas dong ya nggak? Lampirnya jelas baru ajukan invoice baru dibayarkan kan. Nah mudah-mudahan aja salah dengar atau saya salah dengar bahwa itu udah dibayarkan oleh belum terpasang gitu loh. Dan kedua CCTV itu kan ini buat apa? Apakah sebagai saksi bahwa anaknya ini menerima, orangnya ada, mungkin ada apa sih sidik jari, alat itu saya nggak ngerti pokoknya alat elektronik. Nah ini kan kebuka lagi satu hal ini kan Mas Anto ya. Setelah kemarin motor listrik lah, semir, sepatu, bahkan katanya ompreng itu udah banyak dibeli tapi gedung untuk SPBG-nya belum dibangun. Nah ini antara telur atau ayam dulu gitu Mas Anto ya. Nah, ayam kan, atau telur, ayam atau telur. Ya kita dipertontonkan sesuatu yang menurut saya di luar orang istilahnya di luar nulur ya. Di luar nulur pokoknya di luar kebiasaan otak pemikiran kita gitu loh. Sekarang kan kita mau naki Mas ya. Tak ada bukti nih gue udah kirim barang lo kan. Nah ini belum dikirim barang tapi ada sudah terkirim terus gitu yang bayarnya katanya juga ya udah. Nah kembali ke yang ini begini loh, bisnis itu apalagi ke pemerintahan itu
5+1 Mas Anto. 5+1? Iya, bukan 3+1. Kalau bisnis biasa nih ke swasta itu 3+1. 3+1 lagi nih, modal kita bikin nih Mas Anto. Kan modal pertama kan, kan dikirim. Nah, dikirim berarti kan nagih tuh. Besoknya kan kita bikin bahan lagi kan, modal kedua kan. Nah, terus yang buat besok kan kita udah beli bahan kan, berarti kan 3 kan. Betul, iya. Nah, plus satunya adalah standby. Jadi yang pertama belum dibayarkan, yang kedua ketiga udah kita olah, yang satunya kan plus satunya kan cadangan. Jadi ada kayak lingkaran gitu Mas Santo. Nah, itu kalau swasta ya ibaratnya pembayaran cuma mungkin seminggu, ya paling lama ya 10 hari lah. Jadi kan dana kita kan muter kan 3+1. Tapi kalau ke pemerintahan mungkin ada birokrasi dan mungkin agak ketat. Itu 5+1 Mas Anto. Jadi modal kita 5 untuk kita mainkan, satunya itu plus untuk standby untuk setelah terima pembayar itu jadi masuk lagi. Nah, itu aja kan kita kan nagihnya susah kan, bukan susah lah prosesnya. Tapi kok yang kayak tadi saya bilang Mas Anto, CCTV, katanya motor listriknya belum dikirim tapi udah cair, itu kan benar-benar di luar nulurnya. Kok bisa begitu-gitunya gitu loh. Nah, itu lagi satu. Saya nggak tahu di BG ini ada dewa pengawas nggak sih Mas Anto? Saya kan nggak tahu kan. Ada dewa penasihat nggak? Kalau yang lain kan ada penasehatnya lah, ada pengawasnya kan. Nah ini ada nggak sih? Kalau nggak ada ya udah bablas kan. Bablas. Nah setelah CCTV ini kita nggak tahu nih Mas Anto. Ada apa lagi tuh loh? Jangan-jangan nanti ada apa yang ibaratnya dia ada-adain supaya dana terpakai banyak tapi nggak pada tempatnya. Nah, ujuk-ujuk ada aja gitu ya? Ya buktinya kan katanya dari HP itu ya HP yang disidik muncul nama-nama, terus katanya ada CCTV. Ya gue nggak ngerti lah benar apa nggak benar, saya salah dengar. Kalau benar mah kebangetan Mas Anto ya, duit kita loh Mas Anto membayar pajak. Nah, untuk pengusaha lagi begini loh. Usaha itu kan tidak selamanya kan, tidak seumur hidup kan. Ada take risk itu, ada risiko yang kita harus siapkan. Cuma mungkin waktu penentuan SPPG ini sudah dijanjikan atau apa, jadi aman lah kan, negara banyak duitnya, nggak mungkin dibayarnya. Mereka jor-joran kan. Nah, siklus pembayaran, siklus penjadian barang, siklus penagihan itu kan modal tiba-tiba nggak bisa nagih. Karena 18 hari kalau nggak salah ya libur ya. Iya. Nah, tiba-tiba nggak nagih. Nah, itu bahan yang 5+1 ini gimana? Bahan kita udah beli. Emang kulkas yang buat naruh bahan itu nggak full listrik. Karyawannya lagi bekerja, emang pegawai negeri itu, kalau pegawai negeri sih ya syukur, berarti kan pengusaha nggak dibebanin kan. Tapi kalau bukan pegawai negeri yang dibayar oleh pemerintah, swasta yang bayar gajinya, itu kan mereka nggak ngomong-ngomong tetap dibayar kan. Terus sewa gedungnya, sewa tempat itu kan tetap berjalan kan. Ada mungkin juga ya dibayar bulanan juga mungkin sewanya. Nah berarti kan di sini kan ya saya nggak tahu lah ya, SPPG makin banyak jujur, bahkan dalam kota aja seabrek sedangkan 3T kan ya maaf kata hitung jari kan gitu loh. Menurut saya ya serba salah Mas Anto. Ini mau di stop, ada yang dikorbanin, dilanjutin kebablasan. Jadi benar-benar satu lingkaran yang menurut saya udah awut-awutan gitu loh Pak. Nah ini baru DKN, gue nggak tahu yang proyek apa yang lain ini gue nggak tahu deh. Yang menurut sih kita tidak dipertontonkan setiap hari yang menurut akal sehat kita harusnya nggak terjadi. Demikian Mas Anto, terima kasih. Ya saya sependapat dengan yang penelpon yang sebelumnya. Cuman saya mau menambahkan aja. Iya. Jadi begini, yang namanya pengusaha itu harus siap rugi. Harus siap mental untuk di-stop, apalagi dengan pekerjaan pemerintah yang sejak awal sudah tahu bahwa ini
pekerjaan yang banyak diprotes oleh warga. Jadi mereka sudah tahu. Ya, jadi saya setuju banget itu untuk dimoratorium. Kalau sekarang mereka di dalam gabungan ini ngotot, mungkin itu pasti ada yang memprovokasi untuk stop, untuk nggak mengerjakan. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, ya, kalau ditantang kayak begini, oke, silakan yang nggak mau suruh mundur semua. Kita kocok ulang lagi, bikin yang benar. Jadi kita seleksi pengusaha yang memang pengusaha pure, yang mau bikin mutu makan yang bagus, yang bersih, bukan mengandung ulat segala macam. Jadi nggak usah takut, pemerintah nggak usah takut yang namanya ada gula, pasti di situ semutnya banyak. Ini kan ada untung. Nggak mungkin mereka mau stop, jadi pemerintah nggak usah takut. Bilang aja saya moratorium 2 bulan dulu. Apalagi sekarang udah jelas banget, ini kan lagi liburan. Lagi liburan, masa mau kasih makan siapa? Tujuannya apa sih ini? Ini kan udah jelas banget mereka mau korupsi, Kak. Mereka udah nggak nekat kok korupsi. Mereka pikir korupsi nanti juga tinggal bayar sama polisi, sama jaksa, sama hakim, masih untung. Kan kita udah tahu kayak begitu semua kelakuannya. Kalau memang Bapak Presiden kita memang tujuannya mulia untuk kasih makan mereka yang kekurangan, oke, kita setuju banget. Nggak ada masalah kok sebenarnya. Karena ini juga nggak gratis. Ini kan makan pakai dana pajak kita. Kita bangsa ini setuju kok, nggak jadi masalah. Sepanjang itu dikelola dengan yang benar. Dikelola dengan yang benar. Itu aja. Kita setuju. Coba ibu bayangkan misalkan orang anak yang punya satu keluarga punya 2 atau 3 anak. Kalau satu anak dia kasih makan dengan nilai 10.000, kalau 3 anak 30.000 setiap hari, seminggu berarti 6 kali 30.000 berarti ada 180.000. Sebulan berapa? Dikalikan. Mereka bisa saving uang segitu. Senang nggak rakyat? Rakyat senang. Asalkan dikelola dengan baik. Dengan makanan yang sesuai. Jangan di sono sini disunat. Jangan semua itunya dipegang oleh tentara, oleh polisi, oleh ketua partai semua. Nah, yang ketua partai ini yang harus disikat. Harus diumumkan ini. Ini harus diumumkan ketua partai mana yang megang MBG ini supaya warga rame-rame nanti pemilu 2029 itu nggak nyoblos karena kelakuan mereka itu pada maling. Itu yang benar. Iya, oke, baik. Ya jadi dukung banget untuk moratorium. Baik. Dukung banget. Iya. Tapi ada tapinya. Kalau yang memang daerah-daerah terluar memang betul perlu diberikan. Itu malah bahkan saya bilang jangan nilai 10.000 bahkan dinaikin 15.000 20.000 boleh. Boleh banget, nggak apa-apa asalkan dengan cara yang bagus, dengan dikelola dengan yang baik. Itu aja. Saya nggak tahu itu. Saya bukan ahli gizi. Cuman cukup nggak gitu loh. Katanya kan masalah stunting ya. Cukup nggak makan 1 kali sehari MBG itu mengatasi masalah stunting? Nah, coba ntar ada ahli gizi nggak? Mungkin Pak Seven bisa nanya nih ahli gizi. Cukup nggak sih 1 hari 1 kali MBG itu cukup bisa mengatasi masalah? Kayaknya enggak deh. Itu. Nggak itu. Apalagi kan ada banyak ya, beda-beda, ada yang ayamnya dipotong menjadi berapa, ada yang dipotong lebih dikit lagi. Jadi kan ada standar juga kan, standar gizinya.
atau ada yang dipotong tipis banget, ada yang ini ya. Makanya kan masing-masing keuntungannya ada yang tergantung ini hatinya tega atau enggak gitu kan. Kalau yang tega ya dia ngasihnya sedikit, ambil untung sebanyak-banyaknya. Makanya kan kalau dikasih ke swasta ya jadi kayak begini gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya masalah ini jangan seakan-akan udah dikasih satu kali, urusan stunting udah beres. Iya kan? Nah itu makanya harus ditanya sama yang awal tadi, ahli gizi itu, apakah cukup? Jangan ntar dibikin, udah banyak nih, yang gagal paling cuma 0,00% gitu. Seakan-akan nih program ini sukses. Nah ini makanya kan nih MBG nggak mungkin dihilangkan. Kalau dihilangkan itu bisa dianggap program yang gagal. Makanya tetap dipertahankan. Cuman dibilang ada penyimpangan-penyimpangan. Nah itu kan bukan karena program yang jelek. Nah beberapa orang yang kena aja gitu loh. Nah tapi kalau mau dibilang lebih bagus mana dalam jangka panjang, ya terus terang ya meningkatkan pendapatan dari masyarakatnya dong. Jadi pendapatan masyarakatnya meningkat, dia otomatis bisa kasih makanan ke anaknya, mau pagi, siang, malam, ya dia lebih bagus gitu loh. Daripada satu kali makan. Memang itu butuh waktu. Cuman kalau saya melihat seakan-akan ada program, atau dulu ada bansos gitu. Pemerintah udah kasih ini, kasih itu, seakan-akan udah banyak menolong, udah sukses, udah segala macam. Nah, saya takut program ini dipakai buat itu, untuk mendapatkan simpati lagi, agar buat dipilih lagi. Padahal sekarang terus terang aja mau kalangan mana aja juga, kebanyakan juga nganggap MBG ini sukses ya. Kebanyakan dibilang jadi lahan korupsi, iya. Jadi, itu, dan apakah dengan kasih MBG ini berarti masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia jadi pintar? Ya kagak lah. Kalau ada yang punya anak emang bisa jadi pintar kalau cuma dikasih makan. Karena enggak, dia harus sekolah, dia harus yang buku tulis itu aja yang bunuh diri kan anaknya kan. Ya dia harus les lagi, dia harus tak ada les apalah, banyak banget ya kan. Udah itu mungkin dia harus ngambil kursus lagi di luar. Jadi bukan berarti dari satu MBG ini seakan-akan anak Indonesia jadi semua masalahnya teratasi, jadi pinter gitu. Saya takutnya dengan program ini dibikin-bikin seakan-akan ini sukses ya. Maka dari ini udah dikasih tahu di negara lain nggak ada yang kayak kita. Padahal kan balik ke awal, apakah gizi atau masalah stunting itu udah terpenuhi dengan satu kali makan MBG? Itu, makasih banyak. Baik, terima kasih kembali Pak Teddy atas komentarnya. Opini terakhir ya dari Kak Dipsi di live TikTok Pas FM. Sebaiknya MBG di stop dulu, diusut dulu kasus korupsinya, lalu setelah itu diperbaiki sistemnya, baru dilanjutkan, fokus ke kelompok miskin aja. Terima kasih Kak Dipsi atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih, saya Anita Wijaya.